Dan sampai hari ini pun saya kira, asal saudara mau bayar, saudara bisa dapat doktor teologi. Dulu ada banyak orang berpikir sekolah teologi tidak penting, yang penting urapan roh. Itu terjadi. Itulah sebabnya dulu saya juga tidak mau sekolah teologi. Karena saya sudah berkhotbah dari kelas 2 SMP, dan kelas 1 SMA saya sudah bisa khotbah KKR, dan khotbah saya lebih bagus dari banyak pendeta. Maka saya pikir, untuk apa saya sekolah teologi? Hanya karena bapak saya paksa saya saja, terpaksa saya masuk sekolah teologi, berkelahi dengan bapak saya. Karena saya masuk sekolah teologi hanya karena bapak bilang, nanti orang bilang bapak tidak bisa kasih kuliah anak. Akhirnya saya mau masuk sekolah teologi supaya orang tidak anggap bapak tidak bisa kasih kuliah anak. Nanti setelah saya di sekolah teologi baru saya berdamai dengan bapak saya. Tapi setelah saya masuk sekolah teologi baru saya sadar betapa bodohnya saya. Dan saya kira saya sudah pintar, tapi ternyata begitu banyak hal yang saya tidak ketahui. Tapi memang tren pada waktu itu, yang penting urapan, tidak perlu sekolah teologi. Tapi tiba-tiba tren itu berubah, sehingga ada banyak orang yang sudah jadi pendeta tidak sekolah teologi. Akhirnya rame-rame berusaha mendapatkan gelar teologi. Kalau bisa yang kilat saja. Karena itu sudah bayangkan, saya pernah mengajar satu sekolah teologi, program S2. Saya kira saya juga salah, karena saya masih S1 kok ngajar S2. Ya, ngajar program S2. Tapi yang saya heran adalah satu mata kuliah saya mengajar hari Jumat dan hari Sabtu selesai. Dan tunggu kapan dia ujian. Tapi saya tidak pernah dipanggil untuk kasih ujian itu mahasiswa. Mereka sudah master semua. Waktu saya baca begitu, saya teringatlah akan kata-kata Dr. Kris Marantika, pemimpin pendiri STI. Dia bilang begini, Kristus adalah Allah yang maha besar. Karena itu dia layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Semua jalan pintas menuju gelar teologi adalah penghinaan dan ketidakpenghargaan kepada Kristus yang terbesar. Saya ingatnya, saya kaget. Kalau Kristus terbesar dan terbaik, dia berhak mendapatkan yang terbaik dari kita. Termasuk perasaan otak kita untuk belajar. Sehingga waktu kita pegang gelar teologi, itu betul-betul sesuatu yang bertanggung jawab dan kita mengasihi Tuhan dengan itu. Tapi semua jalan pintas supaya dapat gelar teologi, itu sama dengan memberikan kepada Tuhan yang buruk, yang jelek. Dan itu penghinaan. Maka pendeta Stephen Tong bilang, berilmu tapi tidak bergelar, sayang sedikit. Bergelar tapi tidak berilmu, malunya segudang. Dan itu kan yang bikin kacau kekristenan kan? Karena yang kacau balau, yang baingau, orang Kupang bilang, baingau yang kacau balau semua itu yang bicara teologi sembarangan, itu kan dokter semua. Dan itu tidak memberikan yang terbaik bagi Kristus.